Kita tuh masih belum percaya karena kita tuh adalah salah satu-satunya tim Asia Tenggara dari Asia Tenggara yang punya perjalanan paling panjang untuk kualifikasi Piala Dunia. Jepang pertama kali masuk Piala Dunia kapan tebak? Apa yang harus dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert nih sama PSSI deh untuk menghadapi round 4 nih? Oke semuanya, kembali lagi di konten Sapa Suara Atlet dan Pakar. Bersama saya Gautama dalam suasana yang masih ini mixed feeling nih antara kita seneng karena sudah lolos di round 4 yang mana kita berarti lebih dekat lagi untuk bisa jadi peserta Piala Dunia sebagai timnas sepak bola. Tapi semalam hancur kita nih dibabat sama abang-abangan Jepang nih. Ini semua akan kita bahas, tapi saya nggak sendiri. Kita sekarang ditemani oleh salah satu teman saya. Yes. Ini mau dipresent sebagai apa nih? Atlet atau pakar? Sebagai teman boleh nggak? Sebagai teman biar nggak beban aja. Dita Pramudia, tepuk tangan dong. Halo semuanya. Kalau pakar itu kan terlalu berat ya. Saya pandai berkelakar aja. Pakir aja. Pakir miskin, pakir miskin. Gimana nih? Lu Apa sebagai apa ya? Lo kan akhir-akhir ini emang aku sering lihat sangat mendukung timnas nih. Dari kecil kalau Dari kecil. mendukung mah. Cuman kan di sosial media yang mulai menunjukkan dukungannya kan baru akhir-akhir ini aku lihat karena nih. kerjaan. Karena kerjaan. Iya. Dan sekarang memang kita datangkan ke sini untuk kita mintai opininya nih. Waduh. Gimana menurutmu perjalanan timnas nih? Menurutmu apa? Seminggu dari pekan internasional dari timnas Indonesia yang awalnya dari kemenangan China, kemenangan roller coaster lah ya, semacam roller coaster juga ya. Kemenangan China tapi 3 poin penting itu berarti ya, yang bikin kita nyaman ya. Iya dan kemenangan yang membuat kita akhirnya bisa lolos ke round 4 untuk pertama kali. Ini adalah jarak terdekat kita dengan Piala Dunia, hanya berjarak 2 kemenangan lagi. 2 kemenangan lagi ya? Ya, agar kita bisa berangkat ke Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko antara itu kan nanti. Yeah. Tapi juga dijatuhkan dan ditarik ke bumi lagi setelah euforia yang begitu besar. Bahwa ternyata kalau ada semboyan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh, kita udah ngalahin Cina. Harusnya kejarlah ilmu sampai ke negeri Jepang. Ya, itu dia. Karena memang kemarin kita seperti diajari bagaimana cara bermain bola. Bagaimana asli ya. Bagaimana kita ditampar realita bahwa ya boleh bergembira dengan hasil kita masuk round 4, tapi kita kalau kita melawan tim dengan tier 1 ya, di tier 1 Asia itu kita memang masih beda kelas. Langganan kan Jepang kan langganan Piala Dunia kan. Iya, istilahnya kita baru mau nih. Iya. Baru mau kalau masuk pun istilahnya masih training. Iya, ya Jepang kan langganan Piala Dunia, kita langganan Spotify banyak ya kan. Kita diingatkan lagi the real negara Konoha itu siapa? Oh iya benar. Iya kan. Tapi kita flashback dulu deh gimana perjalanan timnas dalam 1 pekan terakhir ini di pekan internasionalnya. Dari mulai pemanggilan pemain yang menurutku ini seger gitu. Karena banyak seger. Lu jangan ketawa kalau. Seger ya udah bagus, seger istilahnya tuh. Iya, bola banget istilahnya seger gitu ya. Maksudnya ada semacam apa ya, refresh di squad. Ya. Banyak sekali bukan banyak, udah ada penambahan pemain-pemain dari Liga 1 yang diundang untuk main di squad. Salah satunya Tachibana bersaudara. Oh, siapa? Bagus Bagas. Bukan. Yance Yakob. Maluku Utara. Maluku United. Malut United. Itu kan kemarin waktu yang Malut kan di liga lagi bagus banget tuh. Iya. Cuman telat panas kan mereka. Iya. Tapi kan tetap aja bisa di peringkat 3 kan salah satu pencapaian yang luar biasa. Apalagi dia kan baru promosi tahun kemarin kan. Betul. Nah, salah satunya adalah peran dari si Yance dan Yakob. Banyak yang kemarin bilang langsung ini kalau nggak bisa masuk timnas parah sih. Sampai akhirnya dipanggil. Terus kemarin waktu lawan China pun main sangat bagus. Si Yakobnya. Tapi memang kayaknya udah mulai ngeblend nih antara pemain-pemain yang diaspora naturalisasi sama pemain dari binaan Liga 1-nya sendiri. Gimana menurut lu dari komposisi skuad yang dipanggil sama Coach PK ini? Iya, AC.
Bukan. PK. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Masa dijelasin? Agak terdistraksi dengan itu. Ada di mulut, dikeluarin aja. Jadi kalau menurut gua ya balik lagi diaspora ataupun heritage kita nyebutnya juga sekarang ada. Dan juga pemain lokal dalam tanda kutip gitu. Ini sudah harus mulai kita biasakan untuk tidak perlu dikotak-kotakan lagi gitu. Bahwa memang kalau Patrick Kluivert nampaknya Patrick Kluivert dan tim nampaknya mau fair dengan mengundang atau memanggil para pemain siapapun yang memang bermain baik. Ya berarti kayak ngasih lu kalau perform di Betul, klub ya iya. kesempatannya pasti ada gitu. Betul, karena adanya Etam, Beckham Putra, Yance Yakob, Ricky Kambuaya, bener, ya. Kalau Rizky Ridho itu udah langganan lah ya. Tapi kayak Beckham Putra ini debut, baliknya lagi Vano Lillipali. Itu iya benar. Ya, ini kan membuka bahwa kemarin juga mainin Ramadan Sananta gitu, membuka bahwa ya kata orang ini adalah timnasnya Belanda, rasa Belanda, tapi enggak juga kok. Kalau memang kita perform dan punya darah Indonesia ya siapapun bisa dipanggil dan kemarin kan sempat ada semacam ya opini miring bahwa kok nggak ada tim pemain dari tim yang juara liga gitu. Oh, Persib Bandung. Betul, dan Beckham mewakili tim yang juara liga karena memang kalau memang sekarang kan gini. Yang dipilih itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan tim, yang sesuai sama komposisinya. Belum tentu yang juara di liga itu tuh sistemnya sama seperti yang dipakai atau dimaui oleh kepelatihan dari PK tadi. Tergantung kebutuhan aja ya berarti ketika kan. pemain-pemain yang dibutuhkan itu tidak sesuai ya enggak juga harus dipanggil gitu. Daripada mubazir ya kan. Betul. Karena kuotanya kan segitu-gitu aja. Iya. Boleh minum dulu Mas? Apa? Boleh minum ya? Boleh. Tapi kemarin menurutku udah mulai ngeblend nih. Si permainan kan kalau kita lihat pemain-pemain yang memang main di Liga 1 sama yang abroad kan kayak cuman punya waktu TC cuman berapa minggu doang. 2 minggu. Iya. Cuman kemarin aku lihat di lawan Cina yang ada klip potongan Egy sama Ole yang main cantik banget kayak nari-nari di atas lapangan itu. Terus kemudian ketika lawan Jepang juga akhirnya nggak diturunkan, jomplang. Gak kelihatan permainan itunya. Entah mungkin ya ketika lawan Jepang kan memang sudah posisi nyaman. Kita udah lolos ronde 4, mungkin nyimpan kekuatan atau gimana caranya biar pemain nggak banyak yang cedera. Nyimpen buat apa Mas? Nyimpen buat apa? Biar nggak cedera. Biar nggak banyak cedera atau akumulasi kita tahu sendiri. Akumulasi sebelum pemain Indonesia kan agak kurang dikontrol emosi begitu kan. Daripada kenapa-napa, kemarin lawan Jepang kan banyak yang dirotasi. Dari 3 back deh. Yang lawan Cina kan ini seperti yang saya pakai nih. Ini Hafner, adalah Ridho, The Great Wall Great Wall kita yang kita punya Hafner, Ridho sama Itses. Tapi lawan Jepang kemarin Rizky Ridhonya yang ditarik. Dengan alasan katanya cedera. Paha dalamnya katanya. Paha dalam. Lebih spesifik lagi. Benar, sakit paha ya. Emang ya benar. Serius benar Pak. Paha. Tuh, benar kan? Nah, digantinya sama Miss Helgers. Kemudian sayap dua-duanya ganti nih. Di lawan Cina kita ada Verdong sama kemarin siapa situ ya? Yakob, iya betul. Verdong sama Yakob. Kemarin lawan Jepang, sisi kiri itu Dan James dan Dix. Kanan Kevin Dix. Kemudian tengah tadi masih ya, sama ya? Tengahnya masih Tom Hai sama Palu Pesi. Nah, di belakang striker yang berubah. Kemarin lawan Jepang lawan Cina itu ada Egy sama Kakak Ricky Kambuaya betul. Kemudian lawan Jepang kemarin ada rotasi Beckham. Mainin Beckham sama kok lupa kemarin Yance. Oh betul ya, Beckham sama Yance di situ. Nah, tapi memang lagi-lagi selain margin kualitas antara kita dengan Jepang, rotasi ini kayaknya berpengaruh. Nggak begitu padu ketika kita anggaplah tim lawan si Cina ini adalah line up terbaik kita. Ketika dirotasi yang tim yang diturunkan lawan Jepang hilang tuh, gimana menurutmu? Mungkin pasti berpengaruh lah ya, karena memang Rizky Ridho adalah salah satu talenta terbaik Indonesia yang kita punya.
di sisi belakang. Kemudian juga kehilangan Calvin Verdong sangat terasa. Work rate paling bagus ya itu. Betul, apalagi giginya divinir kan, rapih gitu. Nggak pengaruh ke permainan. Nah, tapi yang paling terlihat adalah ketika memang selain kalah kualitas, tapi kita harus ingat bahwa Jepang pun menurunkan bukan tim lapis pertamanya gitu. Bahkan bukan tim lapis pertama. Bukan lapis pertamanya. Itu paling yang bisa kita lihat Kubo dan Daichi Kamada juga bukan inti loh. Kamada itu bukan inti. Siapa yang harusnya diisi kalau line up tuh? Kalau inti. Wataru Endo main ya kemarin ya. Endo main sama siapa ya harusnya? Yang ngegolin back sayap tuh? Back sayap. Masino. Bukan. Masino terakhir. Oh iya betul ya. Masino. Shot Masino. Mesin tembak. Shot machine gun. Ya namanya mesin Masino. Ya gitu. Ya terus lanjut. Jepang kalau kita lihat pemilihan dari pemain dan Patrick Kluivert, kalau yang gua lihat adalah ada beberapa bukan kesalahan ya, tapi memang ya bisa dibilang ini adalah tanggung jawab dari Patrick Kluivert juga gitu. Selain dari kualitas Indonesia yang memang di bawah Jepang ya, calculated loss gitu. Tapi dengan memilih pemain yang memang belum banyak jam terbang di level timnas senior seperti Beckham dan juga kemarin Yance itu Beckham berarti praktis kemarin lawan Cina debut ya. Debut untuk main timnas lawan senior. Jepang debut untuk line up. Betul. Itu membuat Indonesia juga cukup kewalahan untuk menghadapi Jepang yang memang secara teknik sangat baik, secara taktik juga sangat luar biasa. Tapi kalau dulu kan kita kalau sebagai timnas sering agak minder dengan postur tubuh. Iya. Tapi kemarin kan kita lihat sendiri Jepang juga kecil-kecil. Iya, hampir sama. Cuma entah apa yang membedakan masa tubuh atau apa, pemain Jepang tuh kelihatan lebih susah untuk direbut bolanya tuh, lengket banget gitu ya. Kalau kita lihat bandingkan Endo dan Etam. Itu sama-sama pendek, maksudnya sama-sama kecil kan. Tapi tadi masa otot dan sebagainya berbeda jauh gitu. Betul. Jadi sehingga Etam punya kelincahan, Etam punya skill yang baik gitu dalam mengolah si kulit bundar. Mengolah si kulit bundar, bahasa lama banget. Mengolah si kulit sapi. Ya, jadi kerupuk. Ya itu kan tapi tidak diimbangi dengan ya tadi postur badan, sehingga beberapa kali Etam mencoba untuk manuver dengan mudah hanya di cover, tidak perlu diambil dengan tackling dan sebagainya, hanya perlu diikuti di cover saat yang tepat diambil dengan gampangnya itu. Iya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang ada sisi belum matangnya seorang pemain gitu. Meskipun memang kalau kita lihat Beckham ada di usia 24 ya. Dia salah satu talenta terbaik juga yang kita punya, tapi memang untuk melawan Jepang kita perlu lebih. Ya nggak dipungkiri ya, level internasional tuh beda. Betul sekali. Ya, ini namanya pressure-nya. Jadi nervousnya pasti ada. Aku lihat tuh. Yang paling terlihat jelas tuh adalah ketika kita sering menghadapi tim dari luar negeri ya, tim luar, kita jadi tahu ketika kita menghadapi taktik yang seperti ini kita harus seperti apa menyikapinya, adjustment di lapangan, kemudian juga bagaimana football IQ yang diasah di situ gitu. Nah, ketika kita jarang menemui lawan-lawan yang memiliki pola permainan yang berbeda-beda, kita jadi kebingungan ketika kita dihadapkan pada satu pola permainan Jepang yang kemarin main cukup kompleks gitu. Jadi itu pentingnya pengalaman di level senior karena beda sekali. Etam juara SEA Games, kita tahu gitu. Tapi untuk level senior kemarin belum. Kemudian juga atau mungkin berbeda ini juga teman main juga ya. Betul, setuju juga. Itu ngaruh juga pasti kan. Yance juga ya meskipun dia sangat tampil impresif di Malut, tapi di timnas juga belum banyak jam terbangnya. Sehingga masih banyak yang menjadi PR Patrick Kluivert, bukan hanya dari sisi taktik tapi juga pemilihan pemain. Oke, kita kesampingkan dulu timnas Jepang yang udahlah OP. Ya, yang terlalu memang udah kualitas Piala Dunia meskipun itu tim rotasi pun. Menurut seorang Dita. Siapa Dita?
dari komposisi pemain. Ya. Kita tahu sendiri kemarin kalau memang kita lihat timnas kemarin waktu lawan Jepang nggak kelihatan mau main seperti apa. Apakah memang bertahan atau memang mau menyerang? Karena bertahan pun banyak kesalahan, menyerang pun juga kayak nggak tahu mau harus gimana. Kunci rotasi yang mana yang menurutmu yang keliru dari Patrick Kluivert nih? Verdong. Ya, di sisi kiri kita lihat gol pertama. Gol pertama itu sisinya sorry. semua dari sisi sayap yang menurut gue pribadi bahwa Kevin Dix belum tampil maksimal, kita harus akui, di timnas Indonesia. Kemudian juga kehilangan Kevin Verdong, jadi punya lubang di sisi wingback lah, ya. Itu sih kalau menurut gue. Miss Helgers gimana menurutmu? Miss Helgers, kalau kata orang, Miss Helgers ketimpa sialnya aja, setiap dia main kalah. Ya kan, dia belum pernah menang. Ya. Karena memang ini adalah kesalahan kolektif. Benar-benar kalau kita lihat, kalau kita bedah sedikit lah ya. Oke. Kemarin itu bagaimana kekurangan kita sangat tampak pada pergerakan off the ball. Kita tuh fokus pada bola. Ini kan masalah udah lama sekali ya yang ada di Indonesia gitu. Orang tuh selalu fokusnya bola. Padahal kalau kita lihat gol pertama dan juga golnya yang kedua corner kick itu ya. Betul, itu tuh pure pergerakan tanpa bola pemain Jepang yang tidak diikuti diantisipasi oleh back Indonesia, sehingga Emil marah-marah kan, karena kok bisa dengan leluasa mereka masuk benar. Dan betul. Dan kesalahan fundamentalnya adalah ketika ada pemain bisa bebas di kotak penalti, itu kan nggak boleh sama sekali. Okay. Ada beberapa kali memang bebas sekali gitu di kotak penalti, dan ketika kita menarik garis pertahanan, shape-nya tuh sangat buruk. Ketika kita tahu off the ball, misalnya kita bisa mengantisipasi off the ball, itu kita bisa narik shape-nya tuh lebih rapi lagi, sehingga kita mau tarik offside kah? Ya kan? Atau mau ngerapetin atau mau overload gitu. Nah, kemarin itu kita kebingungan mau narik offside atau enggak, ketika ada yang dicongkel kan, ada yang dicongkel akhirnya. Ya. Kamada kan itu? Iya. Nah, itu tuh Mes terlalu mundur sehingga shape-nya berantakan, sehingga ketika Daichi Kamada masuk itu tidak offside. Nah, hal-hal seperti itu tuh ini masalah sudah lama sekali di timnas Indonesia era siapapun. Nah, ini yang harus diperbaiki, bagaimana sekarang cara bermain mungkin dari usia dini ya. Ketika kita tuh terlalu fokus pada pegang bola. Pemain kita tuh banyak sekali yang dribble gitu. Diapresiasi kalau cetak gol, tapi coba fokus alihin ke off the ball. Ini nih sangat dasar sekali. Dan di sepak bola modern itu jadi sangat penting. Cuman akhirnya muncul kayak opini membanding-bandingkan Miss Helgers sama Rizky Ridho. Ya. Menurutmu gimana? Kita tahu sendiri kalau Miss Helgers kan ya udah dia punya segudang pengalaman di Eropa. Betul. Cuman memang ini kan tim yang berbeda kalau masuk ke timnas gitu. Nah, menurutmu ada banyak opini yang membanding-bandingkan mereka berdua ini? Ya, satu, membandingkan pemain itu adalah sangat tidak baik ya, karena itu artinya akan membuat kubu-kubu. Tapi wajar. Kalau di Jepang kubu-kubu. Kubu-kubu terlalu jago itu kubu-kubu. Nah, kalau misalnya kita lihat Miss Helgers bandingannya sama Rizky Ridho, ya sekarang mereka tuh skill setnya beda. Miss Helgers tuh lebih ke ball playing defender. Bisa meng-carry bola ke depan. Betul, sedangkan Rizky Ridho itu adalah no sense defender. Betul, yang main lugas, ngebuang bola. Ini yang main Football Manager pasti tahu-tahu semua nih. Ya, istilah-istilahnya ya. No sense tuh kayak tukang jegal lah, langsung buang gitu. Jadi dari situnya aja berbeda. Kalau kita mau melihat Miss Helgers jelek nih, sekali lagi dia mungkin belum terbiasa bermain dengan 3 back, pola 3 back. Nah, itu betul tuh, iya. Kemudian juga Rizky Ridho waktu zamannya di Jakarta waktu juara correct me if I'm wrong, dia sempat bermain 3 back, dan di timnas juga udah sering gitu bermain 3 back. Nah, ini kan
kebiasaannya tadi. Ketika kita biasa dihadapkan pada satu strategi, kita akan tahu gitu antisipasinya seperti apa. Nah, mungkin Michel Gers di situ karena kalau kita mau lihat, oh ternyata Michel Gers nggak lebih baik dari Rizky Ridho. Wah, tadi pengalamannya di Eropa, bermain di Europa League, bermain di Eredivisie, bahkan pernah ketemu MU kan. benar, karena United dan membuat United kesulitan kan waktu itu cuman imbang kan kalau nggak salah di Old Trafford. Menang tipis. Menang imbang Mas. Lawan apa sih dulu? 20. Iya. Imbang. Kalau nggak salah nggak menang. Nah itu nggak bisa diragukan lagi. Harusnya sudah tidak diragukan lagi. Kalau melihat dari sisi individual ya. Tapi balik lagi, ketika masukkan ke dalam suatu skema, ya itu cocok-cocokan lagi. Tinggal, ya maksudku kalau membandingkan ini memang aku juga nggak setuju karena kebutuhan tim aja. Ini kan dua pemain dengan tipe yang berbeda. Jadi kalau muncul opini-opini yang ada di internet tuh kayak wah kenapa nggak mainin Rizky Ridho aja, misalnya guys tuh nggak cocok di sini. Menurutku beda, nggak bisa digituin lah. Iya, karena kan kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Iya. Ada tuh ketawanya dikit. Alhamdulillah. Jangan serius-serius banget lah. Oke, kita akhirnya bisa dibilang ditarik lagi ke bumi setelah menang lawan China kemarin. Iya, benar. Tapi nggak segini juga, Mas. Setengah lusin. Udah kayak beli donat, bro. Asli. Ini skor bola apa beli Jeko? Mau resign ente. Iya, mau resign beli setengah lusin gitu. Tapi ini menurutku jadi sesuatu yang positif. Kita kan harus bisa mengambil hikmah dari semua kejadian. Indonesia sekali ya, mengambil hikmah dari suatu kejadian. Positifnya adalah sekarang kita jadi tahu apa yang kurang dari tim ini. Ya. Kemudian kita jadi bisa berbenah karena round 4 kan masih Oktober ya kalau nggak salah. Masih Oktober kan. September masih ada friendly match. Nah, itu tempat kita untuk uji coba. Dan kabarnya untuk menghadapi round 4 ini Indonesia akan ada beberapa lagi pemain yang ditarik dan katanya Messi. Emang Malaysia Mas tiba-tiba punya keturunan Argentina. beda. Jadi katanya akan ada beberapa pemain lagi yang dinaturalisasi dengan tier 1. Gimana nih menurut persiapan apa yang harusnya gini nih Indonesia buat bisa lebih bagus lagi di round 4? Ya, gua adalah tim yang orang yang tidak peduli selagi dia punya darah Indonesia. Dia berhak membela timnas Indonesia. Jadi kalau dia mau. Iya, kalau dia mau. Jadi nggak ada wah, ini mah timnas Belanda, enggak. Semua sama kalau di mata Allah kan. Mata Patrick Kluivert. Iya, mata Patrick Kluivert. Jadi kalau yang gue lihat adalah ya itu salah satu taktik, tapi mau sampai kapan? Kita selalu mencari yang instan. Karena dari ini bulan apa? Juni sampai Oktober kan juga Liga 1 akan bergulir juga kan. Betul. Itu akan ada pemain-pemain yang bisa dilihat. Betul. Gitu. Jangka waktunya pun nggak yang pendek-pendek banget. Dan scouting director kita yang terbaru. Ya. Siapa? Tahe. Aduh, yang Ajax itu ya. Ya. Yang om botak itu lupa namanya. Dari Maluku tuh. Iya. Nah itu juga mengatakan bahwa fokus mereka adalah mencari talenta asli Indonesia. Lokal. Sehingga mungkin ada nama kalau memang udah Mas jangan di callback. Kalau memang cocok. Kedistrek kan. Jangan bilang kalau memang. Jangan bilang kalau memang. Memang kalau memang kalau dibalik doang. Kualitasnya memang tier 1 dan dia mau ya it's okay gitu. Tapi artinya kita harus membongkar komposisi tim yang sudah itu betul. Chemistry-nya sudah terbangun gitu. Kita lihat ya ini gue sedikit appreciate juga para pemain senior, bukan pemain senior ya, pemain yang sudah lama masuk timnas dari era Sintayong menyambut semacam Etam. Itu tuh dengan sangat baik. Etam waktu di Bali itu udah joget-joget di depan loh. Itu kan chemistry-nya. Itu mah memang di ini Mas, biar mentalnya ada. Ya makanya jadi kayak nih kita rangkul nih semua gitu. Ya kayak lu aja tiba-tiba masuk tongkrongan baru. Iya kan harus ayo dong apa dulu gitu kan. Ya, tapi itu salah satu pendekatan biar benar. Kekompakan tetap. Ya TC kan gitu Mas. Memang kalau aku lihat ya. Pasti ada aja gimana caranya mereka tuh
nggak cuman kenal sebagai pemain tapi kenal sebagai personal di luar lapangan. Ya itu tadi artinya kita akan merombak atau mengganti lagi komposisi tim yang sudah baik, mau di posisi mana kita akan tumble gitu. Penggantinya itu dulu tuh, apakah punya urgensinya atau tidak gitu. Sedangkan untuk nanti Oktober ya ini adalah evaluasi yang sangat baik. Kita tidak diterbangkan terlalu tinggi sehingga ternyata kita tuh masih jauh ya. Kita tuh nggak perlu joget-joget di Istana Negara ya, maksudnya untuk sebelum masuk Piala Dunia gitu. Nah itu kemarin kan pemain terlalu fokus ngeliat tangan kan, kayak mana jam mahal gua nih gitu yang dikasih. Nah jadi kayak harusnya sih yang jadi evaluasi adalah bagaimana kita menghadapi negara-negara yang levelnya 1 bahkan 2 di atas kita. Kita harus banyak tahu bagaimana mereka bermain, bagaimana kompetisi mereka gitu. Kalau kita lihat kan kemungkinan besar kita akan banyak dikelilingi oleh negara Timur Tengah. Betul ya. Dan calon-calon lawan kita di round 4 ada tim-tim Timur Tengah. Dan kita tahu Timur Tengah kan main nggak cuma 11 orang kan, tapi adalah yang nggak bisa hitung-hitungan gitu-gitu ya. Iya, nggak cuma tambahan 11 waktu orang. 6 menit gitu-gitu ya. Dan belum lagi drama-drama yang yang memancing emosi. Nah itu yang perlu di garis bawahi juga, bukan cuma fokus pada taktikal satu hal, tapi ada non teknis yang perlu kita jadi PR-nya Patrick Kluivert juga. Tapi persiapan berarti hampir semua elemen ya. Yang scouting tadi juga mempersiapkan untuk tambahan pemain baru, pemainnya pun tambahan juga, staf pelatih, bahkan katanya ketua PSSI kita melobi-lobi supaya round 4 ini bisa mainnya di Indonesia aja. Nah, katanya begitu. Lobi-lobi kebiasaan. Cuman kan memang jadi keuntungan betul kalau sekali, di Indonesia. Kemarin itu ada narasi bahwa ketika kita bisa jadi peringkat 3, kita punya bargaining power untuk menentukan tempat lokasi. Iya, meskipun itu juga belum tentu juga gitu, kita peringkat 3 bisa bagus nih, punya nilai jual lah setidaknya. Tapi ya kalau bisa diperjuangkan kenapa tidak? Karena tadi yang gue bilang, kita 2 langkah lagi masuk ke Piala Dunia nih, 2 langkah lagi. Menang round 4. Ya round 4 menang 2 kali aja kan dari 3 tim kan. Menang 2 kali kita jadi juara grup langsung berarti ya. Berarti sistemnya round 4 adalah kita satu tim 3 grup. 3 grup. Satu grup 3 tim. Satu grup 3 tim dibagi 2. Ya. Juara 1 otomatis langsung lolos ke Piala Dunia. Runner up kita masih akan diadu lagi. Ya. Antar benua. Ya, betul. Antar benua ya. Nah, kemungkinan kalau misal kita jadi runner up, kemungkinan lawannya tuh dari mana? Lu tahu nggak? Bisa jadi Amerika Selatan dan juga Afrika. Amerika Selatan atau Afrika. Iya, betul. Tapi untuk orang-orang kayak kita yang bekerja di industri kayak gini kan pengennya panjang ya. Panjang aja gitu. Kalau bisa mentok kualifikasinya tapi tetap Piala Dunia lolos biar banyak pertandingan, banyak yang bisa kita bahas gitu ya. Tapi juga bukan berarti kita mendoakan biar kita kemarin gitu. Banyak tuh yang mendoakan timnas kalah. Karena? Iya karena belum apa-apa. Iya. Cuman kalau memang bisa, kalau memang jikalau bisa lebih panjang lagi perjalanannya, akan jadi bekal yang, maksudku ada keuntungan Indonesia sebelum memang masuk ke Piala Dunia. Amin, bisa ketemu dengan tim-tim negara yang sudah pernah masuk di Piala luar Dunia. Asia. Iya, dalam konteks bukan friendly match. Ya, dalam konteks lebih kompetitif. Iya. Dan itu artinya kita punya keuntungan, kita pernah mencoba melawan dengan berbagai macam tactical. Betul. Dengan berbagai macam pendekatan gitu. Karena itu yang perlu kita coba. Kalau pemain-pemain yang sudah langganan Piala Dunia, pemain-pemain yang memang di Eropa gitu bermainnya, mereka tuh sudah familiar dengan berbagai macam taktik. Nah, pemain kita belum. Apalagi yang di lokal ya, sehingga pentingnya tadi abroad dan juga kita menghadapi negara-negara dengan pendekatan taktik yang berbeda. Karena meskipun di Liga Indonesia sendiri banyak kemasukan pemain asing yang dari manapun, bukan berarti langsung mereka tahu gaya pemain dari negara ini gimana. Ya kan itu cuma 1-2 orang dalam satu tim kan. Kita nggak melihat
secara kolektif mereka bermain seperti apa gitu. Kalau bahasa mungkin masih bisa dipelajari ya. Iya. Kedatangan temen pemain asing Brazil gitu, paling enggak Apa tuh? yang di Brazil pakai kacamata tau enggak? Ya, kita referensinya beda. Referensinya beda, teman-teman. Cuman lu sebagai fans, nah, fans sepak bola. Fans sepak bola, pecinta sepak bola. Pakar terlalu berat ya. Apalagi atlet. Atlet wushu saya atlet wushu. Apa ya? Kita sekarang udah bukan lagi yang takut untuk bermimpi bisa main di Piala Dunia. Karena kesempatan itu ada dan sama-sama terbuka lebar. Ya, tapi ini perlu gua garis bawahi juga bahwa kita itu dari awal tidak pernah menargetkan masuk Piala Dunia. Jadi jangan pernah menghujat pemain dan juga pelatih karena kita tidak masuk Piala Dunia. Karena itu bukan target kita. Piala Dunia adalah bonus. Oh. Jadi ketika kita ada di titik ini, kita tuh udah overachieve. Kita tuh udah overachieve dari target kita adalah bermain baik aja waktu itu gitu. Yeah. Syukur-syukur masuk round 4 dan ini udah sesuai kalau memang target dari awalnya masuk round 4. Jadi ketika kita gagal, ini adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Iya. Kita tuh masih belum percaya karena kita tuh adalah salah satu-satunya tim Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara yang punya perjalanan paling panjang untuk kualifikasi Piala Dunia. Betul. Itu diingat teman-teman. Kalau memang lagi. Kita di level Asia Tenggara, istilahnya udah bisa dibilang paling baik lah. Meskipun kemarin AFF dan lain-lain memang belum, karena memang fokusnya bukan di situ. Betul. Tapi kalau memang kita mau, kita bisa jadi untuk level Asia Tenggara kita udah yang terbaik lah menurut kita. Nggak pernah ngebayangin kita berada sedekat ini dengan Piala Dunia. Bener loh. Kan yang sedekat ini dengan Piala Dunia kan Anda. Tuh. Oh iya benar. Ya kan? Bener lagi. Bener lagi. Aduh. Kaget saya Mas. Ya makanya jadi ketika kita ada di fase ini ya nikmati saja. Iya. Nikmati seperti fans Arsenal yang menikmati mereka bermain baik tanpa piala. Jadi enjoy the moment aja, enjoy the moment. Masih ada tahun depan. Next season. Dengan persiapan kayak gini, kita berarti punya chance lebih bagus lagi ketika kita nanti entah di Piala AFF, Piala Asia, atau mungkin lebih matang lagi di Piala Dunia selanjutnya. Iya, betul. Dengan tim yang sudah memang sering main bareng, yang udah kebentuk chemistry-nya. Ini kan rata-rata pemain umurnya juga belum terlalu. Ini mah bisa 2 kali Piala Dunia lagi, 2026 dan 2030 masih bisa. Tuh, lihat teman-teman. Jadi memang ekspektasi nggak apa-apa lah kita pengen, tapi cuman kalau memang nggak tercapai, kita harus jadi fans yang bijak. Betul sekali, karena Jepang pertama kali masuk Piala Dunia kapan tebak? Nyerah. Nah, 98. Oh iya. Bukan lama kan? Maksudnya sebagus ini Jepang. Belum terlalu lama. Artinya waktu itu dia di tahun 94 atau 90 kalau saya nggak salah. Dia tuh kacau balau sekali. Pokoknya di kualifikasi itu babak belur lah. Waktu zaman dulu kan Iran yang bagus kan. Iya. Nah, Korut juga sempat bagus gitu. Jepang itu punya blueprint 100 tahun dari 98 mereka juara Piala Dunia. Oh, berarti mereka menargetkan 100 tahun dari 100 98. tahun dari 98 baru bisa Piala masuk Dunia juara Piala Dunia. Terus siapa kita yang baru sedekat ini saja belum ke Piala Dunia, baru masih seleksi loh ini. Udah berandai-andai, udah mau menyalahkan tim ini kalau gagal ke Piala Dunia gitu. Itu ya. Jadi gue tuh sangat salut sama Jepang yang harus dijadikan blueprint se-Asia bahkan sepak bola, bagaimana dia membina pemain muda dengan baik, bagaimana dia bekerja sama dengan banyak tim di Eropa khususnya di Jerman, sehingga banyak pemain yang diorbitkan ke sana gitu. Kemudian juga mereka benar-benar strict terhadap peraturan, kalau klub tidak sanggup dan tidak memenuhi syarat, mereka tidak boleh ikut liga mereka. Karena waktu itu pernah 8 atau 12 gitu cuman peserta liganya. Oh, karena di pertama, karena saking yang
memenuhi syarat. Syaratnya dari akademi yang baik, dari kualitas stadion yang baik, kemudian juga ekonomi. Ya. Finansial kok ekonomi, finansial yang baik gitu. Nah, kalau kita kan finansialnya masih bisa lobby kalau misalnya nggak sesuai syaratnya, sehingga masih banyak Bahkan tim yang nunggak gaji. Itu kan jadinya ekosistemnya tidak berjalan dengan baik. Nah, Jepang tuh bahkan rela untuk udah main 8 tim tuh satu kompetisi 8 doang gak gitu. Apa-apa ya, nggak apa-apa, yang penting bener-bener ini yang terbaik. Iya. Ya. Nah, ini yang harus dijadikan blueprint bahkan se-Asia. Kalau kita mau mencontoh, yang terdekat adalah Uzbekistan. Oh iya, Uzbekistan pertama lagi kali bagus-bagusnya ini. Masuk Piala Dunia. Kalau Uzbekistan kan kita taunya di kota, paling kan di puncak. Nah. Apa nih Mas referensinya? jangan ke sana-sana Mas. Iya, maksudnya sekarang Uzbekistan itu dia itu punya pembinaan yang sangat baik. Tim-timnya juga sangat baik. Dia itu kalau nggak salah dia punya tim yang memang khusus pemain Uzbekistan aja di situ. Satu tim pemain Uzbekistan. Iya. Nggak boleh campur yang lain. Itu tuh adalah cikal bakal nanti timnasnya. Oh. Gitu. Kayak dulu pernah Sriwijaya kan? Isinya full pemain timnas. Itu karena dibayar gaji, itu karena dibeli pemain. Kalau ini memang udah lo main di klub ini. Oh. Gitu. Oh, berarti diarahkan untuk main di klub ini aja gitu. Jadi artinya mereka di level senior sudah punya pengalaman ya, karena main beda bareng, ya udah tahu satu sama lain. Sekarang gini, pemain kita di level senior yang bermain kelihatan kan yang punya level senior meskipun cuman bermain di Liga 1 semacam Rizky Ridho, tapi bisa dengan sangat baik catch up dengan pemain-pemain lain karena memang dia punya menit bermain yang banyak dengan level kompetisi yang tier 1 gitu. Jadi ini yang sangat diperlukan gitu. Pemain muda ini jangan cuman main di Eropa tapi nggak pernah main, ngapain gitu. Seperti ada Mamat Sengklek main di. Oke, itu seru banget sih kita ngomongin soal tim Indonesia. Kata siapa seru banget. Bisa aja nih. Oh, perasaan saya sendiri berarti. Iya. Cuman kita mau main game dulu Mas Dita. Apa tuh? Kita main game top 5 pelatih asing yang pernah melatih timnas Indonesia menurut Dita. Siapa aja? Menurut AI. Coba tebak. Tebak berarti ini ya. Tebak. Ya. Menurut AI ya. Survei membuktikan berarti. Survei membuktikan. Nomor 5 dulu. Terserah. Siapa sebut nanti ada apa enggak. Oh gitu. Oke. Peter White. Peter White menurut AI. Ada dong. Tidak Tiger. Ada. Tidak ada. Tiger bro. Tidak ada. 2004. Tidak ada. Masih 2004. ada 5 pelatih lain yang lebih menurut AI lebih bagus daripada Peter White. Ya udah Sintayong. Sintayong ada. Oke, Sintayong. Nomor 4. Nomor 4. Sintayong nomor 4. Ini yang bikin PSSI Terus Sintayong ada nomor 4. Prestasi terbesarnya membawa Indonesia Piala Asia 2023 dan 16 besar. Oke. Pertama kali sejak 2007. Lanjut. Alfred Riedel ada dong. Pelatih asal Austria. Membawa Indonesia ke final AFF 2010 dan semifinal AFF 2016. Ya. Alfred Riedel ada di posisi 3. 1, 2 sama 5 belum nih. Well known semua kan Mas? Hah? Well known. Well known semua, tapi ada plot twistnya. Pemain asing, pelatih asing siapa? Ayo. Jackson F. Tiago? Jackson F. Tiago tidak ada. Aduh. Patrick Kluivert. Hah? Patrick Kluivert. Belum ada. Wah, belum ada. Baru 4 pertandingan, Mas. Siapa lagi ya? Mau clue nggak? Ya boleh, clue. Dia mantan pemain. Mantan pemain. Ya. Pernah ngelatih timnas Indonesia, ya, mantan pemain. Mantan pemain. Pemain mana? Asing. Hah? Aku mantan pemain aja cluenya. Mantan pemain pernah ngelatih timnas Indonesia dan dia orang asing. Bukan orang Indonesia. Jackson F. Tiago itu. Bukan, nggak masuk. Pep Guardiola siapa? Temennya? Putih. Pep Guardiola putih. Temennya Pep Guardiola. Aduh, kok aku di ujung ya? Pernah saling ketemu waktu main. Pep Guardiola. Negaranya deh. Negaranya lah. Ini masih ketebak. Spanyol. Oh iya.
Luis Milla. Luis Milla. Oh iya Luis Milla. Kok ini sih? Periode 2017 sampai 18 ada di posisi 5. Maafkan aku Luis Milla. Maafkan. Berarti 3, 4, 5 udah, 1 sama 2 belum? Menurut AI nih pelatih terbaik Timnas Indonesia yang Clue lagi. dari luar. Peringkat 2. Peringkat 2 periodenya 2002 sampai 2004. Wes. Hah? 2007 masuk lagi tapi interim. No clue. Membawa Indonesia ke final Iya Piala Tiger 2004, kalah dari Singapura. Peter White. Bukan. Kok bukan Peter White? Bukan. Aduh iya. Siapa ya? Inisial. Hah? Inisial. Ika. Ivan Kolev. Ivan Kolev. Tuhan. Ivan Kolev Kalau ada gini di malah ngeblank ya kalau Ivan gini. Kolev ada di posisi 2. Posisi 1. Ini plot twistnya. Pelatih asing yang Ini plot twist ini pasti nggak masuk akal ini anjir. pernah melatih Timnas Indonesia top 5. Nomor 1-nya. Nomor 2 Ivan Kolev, nomor 3 Alfred Riedel, nomor 4 Sintayong, nomor 5-nya Luis Milla. Ini menurut AI. Nah, nomor 1 boleh kalian tulis di kolom komentar. Tebak. Kalau di TikTok gitu, Tebak. Mas. Tapi menurut lu, Dit, apa yang harus dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert nih sama PSSI deh untuk menghadapi round 4 deh? Tidur dulu yang pasti. Iya, istirahat ya. Iya, istirahat. Kasihan lah capek jet lag mana kan. Iya, baru datang banget ya. Semalam ya mainnya ya. Iya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana seleksi pemain. Kalau gue ngelihat bahwa Patrick Kluivert ini udah berani. Udah berani untuk memilih Rafael Strijk di cadangan. Yang kayak gitu kan. Nathan Choaon juga di cadangan. Ketika pemain-pemain yang memang belum dapat minute play banyak di level senior berani untuk dicadangkan gitu. Jadi harapan besarnya adalah sebenarnya kan dari timnya tuh ada Alex Pastor juga coachingnya. Nah, staffnya menurutku udah mumpuni ya. Betul. Staff pelatihannya ya. Jadi harapannya adalah bagaimana dia mengetahui calon lawannya dengan baik, mengevaluasi calon lawannya, dan bagaimana kita bisa melakukan struktur pertahanan yang baik dan meminimalisir kesalahan elementer, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang nggak perlu sebenarnya. Yang merugikan tim sendiri. Betul ya? Sekali. Apalagi kalau main-main di belakang ya. gitu ya. Kalau chemistry, udahlah. Tim ini chemistry-nya udah sangat baik, saling dukung. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tim ini dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Bukan puas dengan hanya di level ini gitu. Oke, itu kami sebagai fans juga berharapnya yang terbaik ya untuk yang terbaik, Indonesia. Yang terbaik. Karena Do the best aja, do the best. Ini menurutku golden eranya Timnas Indonesia. Golden kalah. 91 SEA Games kalah. 2010 kalah AFF. Belum terlalu ngikutin. Kalau buat aku ini adalah hype-nya masyarakat Indonesia untuk mendukung timnya. Kapan lu pernah nemuin action figure pemain timnas Indonesia ada di supermarket? Baru ini. Kapan lu nemuin jersey timnas dijual di supermarket dengan packaging yang gampang banget ditemuin? Betul sekali. Ya, ini berarti memang dari elemen masyarakatnya, fansnya itu udah ngeblend menurutku. Udah dukungannya udah pol-polan. Nah, ini gimana caranya biar terutama liganya bisa berjalan dengan bagus. Panjang nih kalau kita satu episode lagi kalau mau ngomongin liga. Iya, biar terus muncul bibit-bibit baru untuk jadi pemain-pemain timnas yang bisa membanggakan Indonesia. Ya. Itu dia. Terima kasih Dita. Kita sudah bahas tentang Pekan Internasional dari Timnas Indonesia, dan terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Dari furniture ada dari Loista. Terima kasih. Empuk sekali nih. Gak kerasa kan dari Enak tadi banget. Rasanya kayak terbang dari tadi loh. Wah, ini Beneran, awan kinton. saking empuknya kayak ada kursi dari tadi. Itu mah lebih ke Ki Joko Bodo Mas kalau itu sponsornya. Tapi saking nyamannya dari nyamannya. Loista. Kemudian tadi ada kopi dari Rumah Kopi. Benar. Nanti bisa diminum. Kalau udah rumah tuh tempatnya kopi berarti kan. Betul, iya. Enak.
enak. Kita pulang ke sini berarti. Iya, Ke pulang rumah ke kopi. Dan juga ada jajanan dari Dewa Koko. Terima kasih atas supportnya. Nah, udah dewanya itu. Udah dewanya. Udah paling atas tuh Dewa Koko. Betul, udah nggak ada lagi di atasnya. Paling di bawahnya dikit Koko Melon. Beda lagi itu. Beda ya. Iya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan Sapa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.